Oke, selamat pagi. Kali ini kita berada di depan San Siro Studio. Jadi ini kita dari perjalanan menggunakan subway. Cuma nggak bisa saya vlog ya, karena memang di Milan ini kita takut banyak copet. Dan di San Siro Studio ini merupakan markas dari AC Milan. Dan dulu di tahun 2002 Liga Series A ini cukup populer. Dan di San Siro Studio ini kalau kita masuk bayar sekitar 30 euro. Dan kebetulan waktu kita juga mepet, kita akan melanjutkan perjalanan ke Swiss. Nah, ke Swiss kita perjalanan sekitar 3 jam dari Milan. Jadi itu akan kita dahulukan dulu untuk jalan-jalan ke Swiss. Oke, kali ini kita berada di dalam kereta dalam kota ya. Dan ini menghubungkan tadi dari Italia, kita ganti ke kereta dalam kota dan kita sedang menuju Interlaken. Nah, Interlaken dibagi menjadi dua, ada Interlaken West dan ada Interlaken East. Dan harganya kita beli tadi tiketnya seperti ini. Harga tiket seperti ini yaitu 10 euro. 10 Swiss franc CHF. Ya, di atas euro dikit. Itu mata uangnya Swiss, dan kita akan ekspor berbagai tempat wisata yang ada di sini seperti halnya Lauterbrunnen, Grindelwald, dan beberapa destinasi lainnya. Karena sebenarnya Swiss ini lebih cocok dieksplor ya, menggunakan kendaraan pribadi. Jika 3-4 orang akan sangat nyaman. Dan perlu diingat untuk penginapan di sekitar Interlaken ini cukup mahal ya, sekitar 3-4 juta, bahkan hingga 7 juta per malamnya. Dan kita lihat seperti apa keindahan dari negara Swiss, khususnya di daerah Interlaken. Selamat pagi, kali ini kita berada di Interlaken, West Interlaken. Kita akan jalan-jalan sekitar Danau. Dan di Interlaken ini merupakan salah satu pusat atau destinasi wisata yang ada di Interlaken di dalam Swiss. Dan ini dekat dengan berbagai destinasi wisata. Cuma sayangnya kalau liburan di sini saya sarankan lebih baik sewa mobil aja ya, karena memang sewa mobil itu kita bisa ekspor semua lokasi yang ada di Swiss. Ini kita sudah berada di dalam kota di West Interlaken. West Interlaken kita lihat ini adalah stasiun. Jadi antara satu tempat ke tempat yang lain di sini juga tersedia ya bis. Dan di sini pusat perbelanjaan. Dan saya sarankan kalau mau belanja di sini ada namanya Coop, warnanya orange. Itu merupakan salah satu tempat untuk kita groceries dulu ya. Jadi sebelum kita nanti jalan-jalan keliling dan lain-lain, kita harus berbelanja dulu. Dan memang liburan ke Interlaken ini saya sarankan satu keluarga aja sewa mobil. Mobil itu sekitar 4 jutaan lah per day, karena betapa ribetnya kalau kita pakai public transportation di sini, karena memang riwa-riwinya itu nggak setiap jam itu busnya ada. Jadi itu yang menjadi salah satu hal yang mungkin Anda harus pertimbangkan ketika liburan ke Interlaken, karena Interlaken ini juga dekat dengan Grindelwald, Zermatt, dan juga Grindelwald, Lauterbrunnen. Dan itu salah satu pilihan di antara banyak pilihan untuk liburan di Interlaken. Halo, selamat pagi rekan-rekan. Kali ini kita berada di samping sungai dari Interlaken, West Interlaken. Ini salah satu sungai ini berada ya dekat dari stasiun, dan kita lihat sungainya pun sangat bersih di sini, warnanya sangat jernih, hijau kebiruan, dan di belakangnya ini terdiri pegunungan Alpen yang ada di Swiss. Dan tentunya ini salah satu destinasi yang memang wajib Anda kunjungi ya sebelum nanti jalan-jalan ke beberapa destinasi lainnya. Dan di Interlaken ini salah satu tempat yang menurut saya memang paling bagus karena banyak penginapan, restoran, dan lain sebagainya. Halo, kita berada di kapal feri ya, kapal semacam kapal penyeberangan di sungai. Dan ini kita berada di kawasan Sungai Thun. Dan di Interlaken ini memang sungai ini membelah beberapa pegunungan, dan tentunya kapal ini salah satu kapal yang kita sewa, harganya 17 euro untuk tiketnya ya.
Sebenarnya kita banyak pemberhentian sampai ke beberapa daerah, cuma kita pengen experience-nya aja yang terdekat 17 euro dan kita ekspor seperti apa kapalnya. Kita lihat kapal ini kapal yang membelah sungai Interlaken. Dan di kawasan sini ini kawasan dua lantai, dan di lantai kedua ini sudah penuh, dan kita lihat di sini ini kita bisa menikmati pemandangan sungai dari dalam kapal ya. Dari ini menggunakan panoramik, kayak kaca panoramik, sehingga pemandangannya pun terlihat sangat jelas di beberapa sudutnya. Dan ini kita jalan dan kita lihat sini adalah salah satu spot untuk rekan-rekan bisa ngambil taking video atau taking foto dari tempat ini. Dan di atas juga terdapat panoramik, tempat panoramik yang bisa kita lihat view dari atas kapal. Dan ini sungai di Interlaken membelah antara beberapa pegunungan yang ada di sini. Dan ini salah satu destinasi yang wajib Anda kunjungi ya, dengan experience kita naik ke atas kapal. Halo, kali ini kita berada di Danau Thun. Ini salah satu danau yang saya sebutkan tadi sebelum kita ke sini ya, di sekitar Interlaken. Tadi kita menggunakan kapal, dan di Danau Thun ini salah satu spot yang paling bagus buat ambil foto. Dan di Swiss ini memang dulu terkenal dengan filmnya, yaitu Crash Landing on You, kalau film-film drakor dan beberapa film-film lainnya. Dan di Danau Thun ini dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan yang sangat-sangat cantik ya, yaitu pegunungan Alpen. Dan Swiss ini salah satu destinasi yang memang saya rencanakan untuk kita kunjungi. Kita dari Lautenbrunnen, dari tadi Interlaken West ke Interlaken Ost, dan kita sekarang pindah lagi menggunakan kereta menuju Lautenbrunnen. Nah, untuk perjalanan ke Lautenbrunnen itu sendiri sekitar ya sejam lah, anggap aja sekitar sejam. Dan nanti kita sana akan ekspor pedesaannya. Selamat pagi, kali ini kita berada di desa Lautenbrunnen. Ini merupakan salah satu desa tercantik di Swiss. Dan tepat kita berada di pegunungan Alpen. Yang menjadi ikon di desa Lautenbrunnen itu adalah waterfallnya. Cuma waterfallnya lagi membeku, jadi kita tidak bisa lihat ya. Jadi saya sarankan ketika ke waterfall ini adalah ketika di musim semi, karena kita bisa melihat air terjun yang turun dari pedesaan Lautenbrunnen. Dan kita lihat memang bentang alam di sini adalah bentang alam yang terindah, karena ini berada di pegunungan Alpen. Dan tentunya Lautenbrunnen ini salah satu destinasi yang memang harus rekan-rekan kunjungi di sini ya. Dan tentunya tur untuk ke Swiss seperti ini hanya bisa Anda dapatkan ketika Anda liburan ngambil tur Mono Swiss. Memang secantik ini. Wow. Jadi tips liburan kita di Lautenbrunnen ini pastikan di musim semi. Karena memang air terjun itu akan terlihat sangat cantik ketika kita di musim semi, ataupun musim panas, ataupun musim gugur. Dan setiap sudut di sini bisa Anda gunakan sebagai spot foto, karena memang pemandangan di sini sangat indah ya. Dan tepat di depan saya air terjun itu nampak dengan jelas, dan akan saya tunjukkan. Yang menjadi ciri khasnya dari desa Lautenbrunnen itu sendiri, yaitu air terjunnya. Dan sebelah kiri ataupun kanan ini terdapat banyak penginapan. Jadi next kita akan liburan lagi, coba ke Swiss dan juga Austria. Tentunya ada beberapa destinasi yang nantinya akan kita explore, seperti Hallstatt, Hallstatt, kita ke Innsbruck dan beberapa tempat lainnya. Dan di kanan ataupun kiri juga banyak restoran. Cuma Swiss ini memang sangat indah kalau kita kunjungi dengan kita sewa mobil ya. Ya, meskipun harganya cukup mahal, tetapi kita lihat sangat worth it untuk liburan kita ke Swiss. Nah, itu tadi kita udah
lihat pemandangan dari air terjun di Lautenbrunnen, dan pemandangannya sangat luar biasa, dan suara dari gereja pun juga terdengar. Inilah keindahan dari Lautenbrunnen, rekan-rekan. Jadi untuk liburan seperti ini mungkin bisa liburan pribadi. Jika Anda ingin berjalan untuk keliling ke seluruh Swiss, itu ada paket tur Mono Swiss. Cuma saya rekomendasikan liburan di sini adalah liburan bersama keluarga ya, karena memang experience atau pemandangan yang ada di Lautenbrunnen ini merupakan momen tersendiri kalau untuk liburan keluarga. Tapi saya lebih sarankan kalau liburan keluarga memang baiknya kita sewa mobil saja. Meskipun agak mahal, tapi sepanjang perjalanan di Swiss ini perjalanan yang paling indah. Jadi itu rekan-rekan, kalau kita jalan-jalan di Swiss, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Dan untuk SIM internasional sendiri itu kita bisa bikin di Indonesia. Ini kita berada di atas ya, di atas pegunungan. Jadi di atas pegunungan ini sebenarnya tadi maunya kita ke Grindelwald karena nyasar aja dari Lauterbrunnen, salah kereta. Di Wengwald ini kita lihat ini kita berada di atas gunung, dan ini stasiun kecil ya di sini ya. Jadi ketika di daerah seperti ini pastikan kalau kesasar ya, pastikan tenang dulu, lihat jadwal kereta keberangkatan berikutnya. Seperti itu kalau kita jalan-jalan kesasar ya, itu tipsnya. Karena kita ada di kesasar, kita jalan-jalannya pakai kereta panoramik seperti ini. Jadi pemandangan Lautenbrunnen ke daerah Wengen, kita naik kereta seperti ini sangat cantik ya pemandangannya. Dan perjalanan ini kita membutuhkan waktu ke bawah cuma sekitar 15 menit. Dan berikutnya kita akan ganti kereta menuju ke Interlaken Ost dulu, atau setelah itu baru kita ganti ke Grindelwald. Nah, ketika keterlambatan kereta seperti ini kita nunggu sekitar setengah jam lebih lah, hampir 1 jam. Jadi buat rekan-rekan kalau jalan-jalan di Swiss, saya sarankan lebih baik sewa mobil. Nah, memang kesasar, nunggu bus dan lain sebagainya cukup lama. Kita jalan-jalan di Grindelwald di waktu siang ya. Kalau kita cari makan, kalau saya suka ke Coop, beli roti sama ayam aja udah cukup mewakili ya kalau kita lapar di sini. Karena memang untuk sekali makan di sini itu sekitar 20 sampai 30 Swiss franc, itu sekitar 400, 300 ribu, 400, jadi sangat costly lah. Jadi termurah kita beli ayam lalu kita makan pinggir jalan. Pemandangan di desa Grindelwald, dan kita lihat sepanjang kiri kanan ini terdapat store atau penginapan dan juga beberapa tempat untuk restoran. Nah, setelah kita jalan-jalan ke Grindelwald, kita akan menuju lagi ke West Interlaken melalui station, dan tentunya ini kita cari tempat sholat dulu karena memang sholat di sini agak susah ya. Tapi kita akan cari. Nah, lihat pemandangan di belakang ini cukup indah ya, seperti halnya di negeri dongeng. Dan di situ tadi ada Spot Eiger ada di sebelah kiri saya. Ini ketika rekan-rekan jalan-jalan ke sini, ini ada Spot Eiger, di mana itu untuk spot foto dengan pemandangan Gunung Eiger.